Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat sehat. Kembali lagi bersama saya Aini di channel perawatan kesehatan. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang test pack. Nah, test pack tentang apa yang mau saya bahas? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel perawatan kesehatan agar kita lebih semangat dalam berbagi tips tentang seputar kesehatan, kehamilan maupun persalinan. Nah, sahabat sehat, kali ini saya mau membahas tentang kesalahan-kesalahan apa saja sih yang sering kita lakukan dan secara tidak sengaja kita lakukan ketika kita melakukan uji test pack sehingga nanti hasilnya jadi kurang valid. Yang pertama adalah terlalu awal melakukan test pack. Jadi sahabat sehat, walaupun cara menggunakan test pack itu cukup mudah, tapi menggunakan test pack tidak boleh dilakukan sembarangan. Ya, karena bila test pack dilakukan sembarangan itu pasti hasilnya juga tidak valid. Memang uji test pack ini bisa dilakukan semua orang dan bisa dilakukan kapan saja tanpa melalui bantuan tenaga medis maupun tenaga ahli. Jadi moms di rumah pasti bisa melakukan uji test pack ini sendiri, ya kan? Tapi dalam melakukan uji test pack kita harus tahu waktunya. Jadi jangan terlalu awal. Misal kemarin baru melakukan hubungan, terus besok paginya kita uji test pack, itu kemungkinan hasilnya belum dapat terdeteksi. Karena HCG dalam urin dapat terdeteksi oleh test pack itu butuh waktu tertentu. Jadi HCG baru akan terdeteksi oleh test pack ketika dia mencapai tingkat tertentu. Jadi di sini setiap wanita itu berbeda-beda. Ada yang kadar HCG-nya cepat terdeteksi oleh test pack, ada yang butuh waktu lama. Walaupun mungkin ada juga alat test pack yang sangat canggih, misal bisa mendeteksi HCG itu ketika kita belum terlambat haid gitu. Tapi sebaiknya kalau kita melakukan uji test pack, perhatikan ya. Tips dari saya yang pertama, lakukan uji test pack apabila kita sudah mengalami terlambat haid, disertai dengan keluhan lain, misalnya tidak enak badan, dan disertai dengan mual, ya kan? Itu kan tanda-tanda kemungkinan hamil. Jadi kalau kita udah mengalami tanda-tanda kemungkinan hamil, tidak ada salahnya kita melakukan uji test pack. Jadi jangan terlalu awal, kemarin baru berhubungan, sekarang di test pack, ya hasilnya nggak valid lah, pasti hasilnya negatif, ya kan? Nah, yang kedua, terlalu awal membaca hasil test pack itu juga tidak dianjurkan. Jadi saya membawa 3 merek test pack yang berbeda. Dan aturan pakainya di sini juga berbeda-beda. Kalau ini merek OneMed, di sini tertulis bahwa hasil akan terbaca setelah 1 menit kemudian, ya. Nah, di merek Akurat ini pun juga berbeda. Saya buka ya, Kalau di OneMed tadi dituliskan bahwa menyelupkannya itu 30 detik, kalau di Akurat cukup 15 detik, dan hasil test pack akan terbaca ketika 1-3 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 8 menit kalau yang Akurat. Sedangkan ini adalah merek Mrs. Tell Me, ya. Ini juga di sini tertuliskan bahwa hasil test pack hasil tes terbaik dibaca setelah 3 menit dan kurang dari 10 menit. Jadi dari ketiga alat test pack dengan merek yang berbeda tadi yang sudah saya contohkan, itu
saya bikin rata-rata bahwa membaca hasil test pack itu sekitar 1-10 menit. Tapi kembali lagi tergantung alat yang kita gunakan. Jadi apabila kita membaca hasil test pack itu terlalu awal karena kita terlalu excited atau terlalu penasarannya, baru dicelupkan beberapa menit ya, kemudian kita angkat dan kita baca hasilnya. Nah itu kemungkinan belum valid, bisa saja di hasilnya itu bisa saja negatif ya kan. Padahal bisa saja terjadi kalau misal kita membacanya itu sesuai tepat waktu, kemungkinan hasilnya positif atau memang negatif ya kan. Jadi memang menggunakan alat test pack itu gampang-gampang susah ya. Jadi sabar dulu ya Bunda, karena test pack itu butuh waktu untuk memproses urin kita, sehingga kita tidak boleh terburu-buru untuk membaca hasilnya. Nah sahabat sehat, kesalahan yang ketiga yang biasanya sering kita lakukan dan tanpa kita sadari dalam melakukan uji test pack adalah membaca hasil test pack terlalu lama. Jadi terlalu awal tidak diperbolehkan, terlalu lama juga tidak baik. Jadi hasil yang tepat memang sesuai dengan anjuran waktu yang sudah ditentukan di masing-masing test pack yang kita gunakan. Ini biasanya terjadi ketika Bunda melakukan uji test pack bersamaan dengan pekerjaan yang lainnya. Misal, pada saat Bunda lagi melakukan pekerjaan memasak mungkin ya, karena tiba-tiba pengen buang air kecil sehingga Bunda mumpung nih pengen buang air kecil, saya sekalian test pack. Nah, pada saat melakukan test pack, Bunda keinget dengan pekerjaan yang memasak tadi, sehingga Bunda tinggalkan uji test packnya dan lari ke pekerjaan yang tadi. Bunda lupa sehingga pada saat membaca ternyata waktunya sudah terlewatkan, dan hasil yang didapatkan pun itu nanti hasilnya tidak valid ya. Karena kemungkinan saja bisa terjadi yang sebenarnya awalnya positif ya kan, garis 2 itu bisa berubah karena terlalu lama, bisa saja hasilnya berubah menjadi negatif. Jadi Bunda, apabila kita sudah terlanjur membaca hasil test pack-nya itu dengan waktu yang sangat lama atau telat membaca ya, terlalu lama membaca, sebaiknya itu hasilnya nggak usah kita percaya dan kita bisa mengulangi lagi dengan menggunakan alat test pack yang baru dan melakukan uji test pack yang baru. Dan yang keempat Bunda, kesalahan yang sering kita lakukan adalah hanya melakukan uji test pack sekali saja dan tidak mengulanginya lagi di hari yang lain atau di kesempatan yang lain ya. Apabila tanda-tanda kehamilan sudah mulai kita rasakan, yaitu terlambat haid, badan mulai nggak enak, dan disertai dengan mual dan muntah, tidak ada salahnya kita melakukan uji test pack. Tapi apabila itu hasilnya masih negatif, sebaiknya bisa kita ulangi lagi di hari berikutnya atau kesempatan lain. Karena bisa saja hasil yang pertama itu negatif, tapi di hasil kedua, ketiga itu bisa saja berubah ya kan. Karena tadi konsentrasi HCG hanya dapat terdeteksi dengan test pack di tingkat tertentu ya. Banyak sekali wanita yang justru mendapatkan hasil test pack yang valid mungkin di tes kedua maupun tes ketiga. Dan Bunda juga bisa menggunakan test pack dengan merek yang berbeda. Misal, hari ini menggunakan OneMed, besok bisa kita menggunakan yang akurat. Nah Bunda, tips dari saya, sebaiknya sebelum melakukan uji test pack, perhatikan ya, urin tampung yang akan kita gunakan untuk menampung urin kita itu wadahnya bersih, tidak terkontaminasi dengan cairan maupun bahan apapun lah ya, pokoknya bersih ya. Dan nanti kalau kita memasukkan urin itu juga kita usahakan tidak tercampur dengan air. Kita gunakan stick test pack itu sesuai dengan yang sudah dituliskan di test pack yang kita gunakan, jadi tidak melebihi garis. Dengan waktu yang tepat, membaca dengan waktu yang tepat, dan juga tidak terlalu lama.
Nah, selain itu Bunda, sebaiknya kalau kita mau melakukan uji test pack, sebaiknya gunakan urin pagi atau urin bangun tidur, urin yang pertama. Karena konsentrasi HCG dalam urin pagi itu biasanya akan lebih cepat terdeteksi oleh test pack dibandingkan dengan urin lain. Nah Bunda yang masih bertanya-tanya tentang hasil test packnya, kemarin saya test pack hasilnya negatif, tapi ternyata pas di USG ada kehamilan. Ada juga yang komentar, kemarin saya test pack hasilnya positif, tapi ternyata pas di USG tidak ada kehamilan. Nah itu bisa diulang kembali dan diperhatikan cara penggunaannya harus tepat dan tidak melakukan kesalahan seperti yang sudah saya sebutkan itu. Jadi biar kita tidak bingung ya. Kalau hasilnya tidak valid kan pasti Bunda bingung kan. Jadi hindari kesalahan-kesalahan yang sudah saya jelaskan tadi. Baik Bunda, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa sukai dan bagikan agar kami selalu semangat dalam berbagi tips tentang seputar kesehatan dan juga seputar kehamilan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat.